Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Materi pertama yaitu Kerajaan Kutai dengan pemateri Ainina Altafunisa dan Arif Nur Ilham. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa atau prasasti berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. A. Kehidupan politik. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan tata dalam pemerintahan, yaitu dari sistem pemerintahan kepala suku menjadi sistem pemerintahan raja atau feodal. Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Kudungga. Pada masa kerajaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara. Kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. 2. Aswawarman. Prasasti Yupa menyatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan raja yang cakap dan kuat pada masa pemerintahannya. Wilayah kekuasaan kerajaan Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta ketika ingin memperluas wilayahnya. 3. Mulawarman. Mulawarman adalah putra dari Raja Aswawarman. Ia membawa kerajaan Kutai ke puncak kejayaan pada masa kekuasaannya. Kutai mengalami masa gemilang, rakyat hidup tentram dan sejahtera. B. Kehidupan ekonomi. Letak geografis kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dan kehidupan masyarakat Kutai. Di samping pertanian, keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. C. Kehidupan sosial dan budaya. Berdasarkan isi prasasti Kutai, dapat diketahui bahwa pada abad ke-4 Masehi di daerah Kutai terdapat suatu masyarakat Indonesia yang telah banyak menerima pengaruh Hindu. Masyarakat tersebut telah dapat mendirikan suatu kerajaan yang teratur rapi menurut pada pemerintahan di India. Masyarakat Indonesia menerima unsur-unsur dari luar dan mengembangkannya sesuai tradisi bangsa Indonesia. Kehidupan budaya masyarakat Kutai sebagai berikut. 1. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga agar tradisi budaya nenek moyangnya. 2. Masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan dan kemajuan kebudayaan. 3. Menjunjung tinggi semangat keagamaan dan kehidupan kebudayaannya. Materi kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara dengan pemateri Cia Husnia dan Dilalatin Nasiha. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasingawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Raja Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasingawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman VIII, Raja Kerajaan Salakanagara yang berkuasa masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan Raja, Jayasingawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Nagara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang fokus Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum.
Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa-masa saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jayasingawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Komati. Setelah itu, tahta kerajaan terinspirasi oleh putra Raja Jayasingawarman, yaitu Dharmawarman. Raja Dharmawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Nama raja dari Kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purosa Jakatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara tertulis, kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasah atau Sungai Manuk Rawa atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cipanuk. Ia juga memperbaiki alur Sungai Komati dan Sungai Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Dirajaguru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Komati dan Sungai Candrabaga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai Sungai Bekasi sekarang. Terakhir, pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata, perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Perlu teman-teman ketahui, sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman dapat membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan pada saat itu. Pasca kepemimpinan Raja Purnawarman, setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian memungkinkan anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta, Raja Candrawarman menggantinya pada tahun 515 sampai 535 Masehi.
Kemudian dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Sepeninggal Raja Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Raja Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi, Raja Sudawarman tahun 628 sampai 639 Masehi, Raja Hariwangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi, Raja Nagajayawarman tahun 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman tidak memiliki putra, ia hanya memiliki 2 orang putri. Putri sulung Raja Linggawarman bernama Putri Manasih. Putri Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menjadi Raja Linggawarman. Sedangkan putri bungsu Raja Linggawarman bernama Putri Sopakancana menikah dengan Japunta Hyang Srijayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Dari 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, kita bisa menyimpulkan kalau waktu itu di Jawa Barat sudah ada kerajaan yang besar dan makmur, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Namun, betapa Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Dalam catatan sejarah Kerajaan Tarumanegara, salah satu contoh kemunduran yang terjadi saat itu adalah pemberian otoritas pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya. Karena tidak disertai hubungan dan pengawasan yang baik, para raja bawahan merasa tidak terlindungi dan tidak diikuti oleh Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, pada masa itu juga muncul kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan. Akhirnya, saat Raja Kerajaan Tarumanegara terakhir, yaitu Raja Linggawarman, tidak memiliki anak laki-laki, pamor Kerajaan Tarumanegara pun terus meningkat. Kerajaan Tarumanegara akhirnya pecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Raja Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman, sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Raja Ureti Gandayun. Berikut adalah kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta peninggalan Kerajaan Tarumanegara. A. Kehidupan politik. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah sungai. Penggalian sebuah sungai sangat besar artinya, karena pembuatan sungai merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. B. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. C. Kehidupan ekonomi. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun saluran air di Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 12 km. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat, karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir di saat musim penghujan. Selain itu juga digunakan sebagai irigasi pertanian serta sarana lalu lintas pelayanan perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar dan daerah-daerah di seputarnya. D. Kehidupan budaya. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dan prasasti-prasasti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Adapun peninggalan kerajaan
Kerajaan Tarumanegara sebagai berikut. A. Prasasti Jarutan. Prasasti Jarutan atau Prasasti Jambe ditemukan di tepi Sungai Jarutan, dekat muara Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri atas 4 baris disusun ke dalam bentuk sloka dengan metrum anus. Di samping itu terdapat lukisan semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawardhana. B. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Kaliangka ditemukan di Bukit Kaliangka di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya menguji pemerintahan Raja Mulawarman. C. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cipundulang. Yang menarik dari prasasti ini adalah lukisan tapak gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. D. Prasasti Muara Jianten. Prasasti Muara Jianten ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. E. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Lawiling, juga tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. F. Prasasti Cidenggiang. Prasasti Cidenggiang atau Prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidenggiang, Kecamatan Mundul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. G. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang melingkar dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti Tarumanegara yang lain, sehingga ada beberapa hal yang dapat diketahui dari prasasti tersebut. Materi ketiga yaitu Kerajaan Kalingga dengan pemateri Vivi Aulia Tamayanti dan Nur Hidayatul Laila. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha. Pusat pemerintahan diperkirakan di wilayah Kabupaten Jepara saat ini. Dalam berita Tiongkok, kerajaan ini disebut Kalingga. Di sana dijelaskan bahwa pada abad ke-7 di Jawa Tengah bagian utara sudah berdiri satu kerajaan. Rakyat dari kerajaan tersebut hidupnya makmur dari hasil bercocok tanam serta mempunyai sumber air asin. Ilmu perbintangan sudah dikenal dan dimanfaatkan dalam bercocok tanam. Adapun peninggalan kerajaan Kalingga sebagai berikut. A. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. B. Candi Bubra. Candi Bubra ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. C. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng Barang, Gunung Merapi. Prasasti bertuliskan huruf pahlawan yang berbahasa Sanskerta. Prasasti menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. D. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Rampan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu dan berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh Dapunta Sailendra. E. Prasasti Upit. Prasasti Upit merupakan prasasti tugu. Prasasti yang berbentuk tugu yang dipanjangkan di permukaan tanah. Tinggi keseluruhan prasasti Upit 85 cm dengan bagian bawah 48 cm dan bagian atas 37 cm. Prasasti ini bertuliskan aksara Kawi awal, berbahasa Jawa kuno, dan aksaranya melingkari permukaan prasasti. A. Kehidupan politik. Kerajaan Kalingga memiliki pertalian dengan Kerajaan Galuh.
putri dari Ratu Sima, menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh. Setelah Maharani Sima meninggal di tahun 732 Masehi, Sanjaya menjadi raja kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kejana, yaitu Tamperan Brahma Wijaya alias Rekean Panaraban. B. Kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi Kalingga adalah perdagangan dan pelayaran karena letak kerajaan di Semenanjung Melayu. Transportasi dan pemerintahannya yang bagus itu mengakibatkan terjadinya hubungan perdagangan antara negara lain. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan kerajaan Kalingga berkembang dengan sangat pesat. Kegiatan ekonomi masyarakat lainnya diantaranya bercocok tanam, menghasilkan kulit penyu, emas, perak, culak badak, dan gading. Di Kalingga ada sumber air asin yang dimanfaatkan untuk membuat garam. Hidup rakyat Kalingga tentram karena tidak ada kejahatan dan kebohongan. Berkat kondisi itu, rakyat Kalingga sangat memperhatikan pendidikan. Buktinya, rakyat Kalingga sudah mengenal tulisan. Selain tulisan, masyarakat Kalingga juga telah mengenal ilmu perbintangan dan dimanfaatkan dalam bercocok tanam. C. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Kalingga sudah teratur rapi. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang keras dari Ratu Sima. Rakyat sangat menghormati dan menaati segala keputusan Ratu Sima. Ratu Sima mendirikan lembaga masyarakat untuk membantu dirinya dalam mengatasi rakyatnya. Hadirnya sistem perundang-undangan tersebut berjalan dengan baik. D. Kehidupan budaya. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Buddha. Begitu juga dengan kebudayaannya, banyak dipengaruhi oleh budaya India. Selain agamanya lekat dan kental, banyak tercampur dan terpengaruh dengan adat istiadat kebudayaan orang India. Hal ini juga berpengaruh pada Ratu Sima, karena menerima dengan baik kebudayaan India masuk di kerajaan Kalingga. Next, kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan-kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga. Peninggalan Kerajaan Kutai, yaitu gambar pertama Ketopong Sultan. Ketopong Sultan adalah mahkota Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas dengan bobot 1,98 kg serta dilengkapi dengan permata. Ketopong yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta ini pertama kali ditemukan pada tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Gambar kedua yaitu kura-kura emas yang sekarang tersimpan di Museum Mula Warman. Ini ditemukan di daerah Lenglawang yang masih di kawasan hulu Sungai Mahakam. Konon, kura-kura emas ini merupakan persembahan dari pangeran di sebuah kerajaan Cina untuk putri Raja Kutai, yakni Aji Bidah Putri. Selanjutnya adalah gambar gamelan Gajah Prawoto. Gamelan Gajah Prawoto merupakan salah satu pusaka yang dimiliki oleh Kesultanan Kutai Kartanegara dalam bentuk instrumen alat musik. Gamelan ini kini tersimpan di Museum Mula Warman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan gambar kedua yaitu Prasasti Yupah. Yupah adalah prasasti pertama yang pernah dibuat oleh Kerajaan Kutai, sekaligus menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan. Prasasti Yupah berbentuk tiang batu yang berfungsi untuk mengikat hewan kurban yang dipersembahkan untuk para dewa. Next adalah peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Jaruteun. Prasasti Jaruteun berisi tentang kehebatan Raja Purnawarman. Ada juga pelengkap berupa gambar telapak kaki yang diketahui merupakan kaki Raja Purnawarman. Berdasarkan bentuk tulisan, Prasasti Jaruteun diperkirakan dibuat pada abad ke-5. Saat ini, prasasti dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang.
Gambar kedua yaitu prasasti Pasir Kaleongka. Prasasti ini bisa juga disebut dengan prasasti Jambu, yaitu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah perkebunan jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Next adalah prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi atau Prasasti Tapak Gajah merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Punawarman yang disamakan dengan Gajah Airawata atau wahana Dewa Indra. Gambar kedua yaitu Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gumati oleh Punawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Kalingga. Gambar pertama yaitu gambar Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas yang juga disebut Prasasti Dakawu adalah sebuah prasasti yang dipahatkan pada batu alam besar yang berdiri di dekat suatu mata air yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang. Gambar kedua yaitu Prasasti Sojomerto, merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Selanjutnya yaitu Candi Angin, adalah sebuah reruntuhan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Candi Angin menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pendirinya dan pada zaman kapan? Gambar kedua yaitu Candi Bubrah, adalah salah satu candi Buddha yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di antara Percandian Rara Jonggrang dan Candi Sewu. Secara administratif, candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think I would get it fucking about me. No, you wanna tell me